melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Pak Adrianus, jika memang ada pembiaran, apakah kemudian masyarakat juga ikut berperan untuk menumbuh suburkan ormas-ormas yang berkedok premanisme? Betul, karena preman itu kan juga berasal dari masyarakat. Dan para penggunanya juga masyarakat yang merasa bahwa ada jasa yang diberikan, walaupun jasa ini sebetulnya semu dan sementara gitu ya. Dan salah begitu ya? Betul. Contoh misalnya, kalau tadi kita bicara mengenai pelaku premanisme, mengapa nggak berhenti-berhenti ya? Karena ini kan bidang yang tidak membutuhkan syarat apa-apa, kompetensinya rendah, dan pada tingkat tertentu bisa menghasilkan pemasukan. Nah, bukankah itu yang sumber pasukannya dari masyarakat juga kan, yang memang secara umum misalnya punya elemen masyarakat yang rendah juga. Jadi dengan kata lain ada situasi interaktif sih, jangan hanya nyalahkan ormasnya saja, terutama ormas-ormas yang bermasalah ya, tapi juga kita lihat pada situasi masyarakat yang kok masih percaya pada dunia underground, di mana hal-hal yang ilegal. Gini, ada anggota masyarakat yang sepenuhnya di dunia underground, yakni para pelaku kejahatan. Tapi ada orang yang orang baik-baik, orang yang patuh hukum, tapi pada saat dia mentok, kemudian dia turun ke bawah. Dia cari preman, dia cari debt collector, dia cari orang yang bisa tukang pukul, ya. Nah, kenapa kok masih ada orang percaya seperti ini? Bahwa ada orang yang menyediakan tenaga seperti itu, oke, itu saya kira wajar ya. Tapi bahwa ada orang yang terdidik, yang patuh hukum, lalu percaya pada dunia underground, itu menurut saya menarik tuh. Tapi saya kira ya itu menjadi satu pertanyaan, satu question mark bagi kita semua. Tapi mengapa masih ada? Kadang masyarakat kan nggak bisa menolak. Misal, contohnya saya mau buka usaha nih. Oke, saya mungkin tahu bahwa ya saya nggak perlu punya kewajiban membayar preman-preman yang ada di situ. Tapi kan saya nggak bisa nolak. Memang begitu aturannya dari dulu, dari beberapa tahun yang lalu. Mau nggak mau kan saya harus memenuhi itu, misalnya begitu. Nah, memang sini lalu jadi semacam siklikal ya, bahwa ketika masyarakat mengeluh, minta bantuan dari negara, CQ polisi, temannya Pak Arjanto gitu ya, lalu kemudian nggak datang. Minta bantuan Satpol PP nggak datang, maka kemudian dia lalu lari ke preman, lalu lama-lama jadi tergantung gitu kan. Nah, begitu nggak diberikan, diperas. Jadi siklikal sih. Nah, memang pada dasarnya pada titik ini ya negara harus main sih untuk kemudian betul-betul memerankan perannya, responsif pada semua masalah, sehingga kemudian lalu orang tidak lari kepada pihak-pihak yang lain. Itu saja sudah dilakukan sebetulnya. Sebagian besar masalah preman sudah bisa tertangani sebetulnya. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau kita lihat ini kan hanya penindakan atau pendekatan hukum ya. Perlu nggak sih sebetulnya evaluasi juga dari keberadaan ormas itu, eksistensinya? Kita kan belum melihat nih bagaimana polisi mungkin bekerja sama dengan lembaga lainnya, Kemendagri dalam hal ini atau BPN. Nah, apakah mungkin perlu langkah seperti itu agar tidak temporer lagi nih pemberantasannya? Ya gini Pak, secara umum ya, kalau pemberantasan preman itu tidak hanya penegakan hukum saja. Karena pemberantasan preman itu paling sedikit ada 5 strategi. Nomor 1 strateginya yang pertama adalah menghilangkan akar masalahnya, itu tadi pendekatan ekonomi dan sebagainya itu. Yang kedua lagi pendekatan pembinaan. Pembinaan itu adalah pembinaan kepada masyarakat yang calon haji preman juga dibina, masyarakat yang jadi korban harus dibina juga, mantan preman juga perlu ada pembinaan. Terus yang ketiga pencegahan. Pencegahan itu adalah deployment dari polisi ataupun pos-pos dan sebagainya, patroli. Yang terakhir adalah penindakan. Penindakan itu adalah kalau sudah terjadi ini ya, operasi dan sebagainya. Nah, koordinasi. Yang terakhir, koordinasi itu butuh koordinasi semua instansi yang terkait ya. Kalau seperti ini, polisi dengan BPN, dengan Mendagri. Kalau untuk ormas, polisi, Mendagri, kemudian Pemda dan sebagainya itu yang terkait itu memang harus koordinasi karena masing-masing punya peran masing-masing. Seperti kalau seandainya ini Mendagri kan yang paling kuasa paling kuasa untuk ngatur ormas ini kan. Nah, mestinya ini dilihat itu. Kalau undang-undang ormas di dalamnya itu ya sebetulnya sudah cukup lengkap juga karena di situ sudah ada pasal yang mengatakan apapun anggota atau pengurus apabila melakukan tindakan pidana dia tetap bisa dihukum dengan pidana. Nah, kalau undang-undang preman yang untuk membubarkan itu hanya teguran, kemudian minta usul kepada hakim untuk membubarkan dan sebagainya, itu hukuman administrasi. Makanya di sini memang harus ada koordinasi ya. Kalau untuk ormas sendiri menurut hemat saya sih peranannya sih yang gampang, yang praktis sebenarnya gini aja. Polisi mendatangkan semua anggota preman yang anggotanya banyak bermasalah, kondita ini laporkan pada Mendagri. Mendagri kalau ada gitu ya coret aja, itu bisa cabut izinnya paling kan praktis itu, nggak usah merubah undang-undang menurut saya. Tapi kan biasanya kalau memang ada ormas gitu itu ya yang terkait kasus premanisme, biasanya cuma ini oknum,
copot, ganti. Ya, itu alasan dari para ormas kayak gitu. Kemarin Pak Sekjen Grip itu ngomong bahwa kami udah 2 juta seluruh Indonesia. Ada oknum, copot, tetapi kami ganti. sudah memerintahkan tidak boleh anggota kami itu untuk berbuat yang nggak benar gitu. Ya. Kenyataannya kan banyak. Nah, dalam hal kenyataan banyak itu paling ngomongnya, wah itu oknum itu. Iya, kan nggak beres-beres Makanya itu nantinya ya, gitu, Pak. oknum ataupun bukan, polisi kalau menindak itu, kemudian kalau yang namanya ditulis kami dari, itu kan kemarin ditulis itu yang ada ini kan advokat ini dari ini. Ya itu udah pasti terlibat dong. Nah, cuman masalahnya kalau sudah kayak gini ini mestinya ini dicatat dan dilaporkan kepada Mendagri, dan kalau memang ada gitu banyak kejadian, ya langsung Mendagri coret aja itu bahwa ini memang kayak gini perlu diusulkan. Jadi ada kerjasama. Artinya apa? Tidak hanya penegakan ini didambakan untuk bisa menghapus semua itu tadi. Jadi semua yang instansi terkait harus ikut bertanggung jawab bagaimana cara membasmi ini gitu. Oke, Pak Adrianus, selain pembiaran berarti efek jerahnya juga masih minim begitu ya, masih lemah begitu. Makanya kemudian muncul lagi. Ya, atau kita mengadakan revitalisasi terhadap ormas itu sendiri. Sebetulnya untuk ormas itu untuk apa sih? Kan 2. Pertama adalah untuk berlatih politik. Ya. Yang kedua adalah mengagregasikan kepentingan atau pendapat agar kemudian makin keluar. Nah, kita bicara mengenai yang pertama. Jadi sebagai sarana berlatih politik, maka ormas itu di situ berlatih diskusi, berdebat gitu ya, agar nanti satu kali dia menjadi calon legislatif, calon eksekutif. Masalahnya adalah bahwa kita lihat sumber pasokan eksekutif dari mana sekarang? Sumber pasokan legislatif dari mana? Nggak ada dari ormas. Yeah. Maka lalu ormas sibuk dengan kerjaannya sendiri, lalu mulai macam-macam. Yang kedua adalah artikulasi politik. Ketika orang ada masalah keadilan, masalah kemiskinan, ada nggak ormas-ormas yang misalnya menyuarakan hal itu? Kan nggak ada kan. Jadi maka mungkin kita perlu bicara mengenai revitalisasi ya ormas ini sebagai sesuatu tempat yang sebetulnya baik, sehingga kemudian tidak lari ke hal-hal yang negatif. Mungkin begitu. Tapi kan kalau kita lihat juga ormas salah satunya juga suka disalahartikan untuk kendaraan politik begitu ya. Seperti apa kalau dari sisi itu? Sebetulnya begitu, harus begitu. Harus. Tapi fungsinya seperti itu berarti ya, kan? tapi jangan kendaraan politik dalam arti untuk demonya, untuk kampanye masanya itu kan terlalu dalam bahasa anak muda cemen gitu ya. Dia haruslah menjadi pemikirnya, berlatih lah begitu ya, berlatih berdiskusi. Nah, pernah nggak begitu? Konon pada beberapa partai ada, tapi sama sekali tidak bisa merepresentasikan kondisi ormas pada umumnya gitu. Padahal kan sebetulnya banyak juga ya ormas-ormas yang menjalankan fungsinya dengan baik, hanya karena beberapa oknum ormas ini saja yang kemudian mencoreng nama baik ormas-ormas lainnya ya. Itulah makanya kemudian kalau dibilang revisi undang-undang ormas, saya kira terlalu prematur ya, karena tadi masih banyak yang lain yang sebetulnya baik dan mengikuti aturan. Maka pada beberapa yang menyimpang ini pakai pendekatan pidana saja sesuai dengan kesalahannya atau perbuatannya. Namun juga jangan lupa bahwa akan ada implikasi yang lain. Betul bahwa memang ini ada soal dengan ekonomi ya, atau dengan soal SDM orang juga nih. Ketika dia menjadi nobody di luar, begitu masuk dalam ormas lalu menjadi berseragam, menjadi somebody itu, gitu ya. Nah, maka soal-soal dengan seperti Kemendikti, Kemendiknas, lalu juga mungkin koperasi menjadi penting untuk kemudian bersinergi. Mungkin begitu. Adriano, mungkin terakhir Pak Ari, bagaimana kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan lah? Mungkinkah merubah aturan untuk kemudian membatasi ormas-ormas ini supaya tidak bertindak premanisme seperti itu? Ya, saya kira ini gebrakan operasi ini bagus, Pak. Sementara untuk menghentikan maraknya itu dulu. Ya. Dan kemudian pada kesempatan operasi ini pun kan kelihatan polisi preman yang juru parkir yang tidak lagi malak pun langsung tangkepin bawaan semua gitu kan. Nah, itu akan mengundang para korban-korban itu nanti akan berani melapor. Jadi kalau ada kejadian di lingkungannya kayak gini, dia berani melapor. Dan polisinya juga sekarang dipacu untuk mendatangi apabila ada laporan itu. Nah, ini sudah berangkat ya kesadaran untuk melawan premanisme itu bersama-sama. Nah, keterkaitannya dengan ormas ini sekarang, momentum ini harus dipakai ya. Koordinasi ini masing-masing instansi mengambil inisiatif yang perlu dilanjutkan untuk kelanjutan untuk bisa meredam ini seterusnya, bukan hanya untuk ini saja. Antara lain tadi koordinasi mengenai Pemda atau dalam Mendagri dengan polisi mengenai tadi pengawasan para ormas-ormas itu tadi. Kalau kemudian untuk sengketa yang melibatkan masalah tanah, premanisme tanah itu BPN itu sekarang lanjutkanlah itu MOU-nya antara polisi dengan BPN itu, sehingga gini ya, setiap kasus itu Pak ya, kasus pertanahan itu kalau tidak ada koordinasi antara BPN dengan polisi, lamanya bukan main. Itu tadi tapi yang pernah disampaikan 50 tahun tapi bahkan. kalau koordinasi
Gampang karena begitu contoh susahnya kenapa? Gini ya, polisi mau menyita arsip yang di BPN ngumpetin. Nah kenapa kayak gitu, Pak? Ya itu yang terjadi kayak gitu. Makanya kenapa tidak bisa kompak gitu loh? Makanya dulu waktu saya di deputi sana itu tak bikin harus sama-sama supaya polisi kalau manggil itu dulu pernah yang dipanggil kepala BPN ya karena hanya berdasarkan laporan itu aja. Tapi dengan adanya MOU itu sebenarnya kasus yang mestinya selesai 1 tahun itu kalau ada itu sebulan selesai. Saya bisa jamin itu kalau memang koordinasi itu ada itu. Jadi perlu juga evaluasi dari internal instansi tersebut. Iya, harus masing-masing introspeksi lah. Ada nggak anggota saya memang itu tidak efektif untuk menyelesaikan kasus kayak gini? Bukan hanya petana aja di tempat lain juga ada di Pemda itu misalkan ya itu. Itu banyak lurah-lurah itu ya kalau minta surat keterangan bebas itu masih minta duit ya. Bebas itu ya. Bebas sengketa kan mesti kalau Iya, gitu. betul. Minta duitnya bukan ini semeter dia. Yang mau dibebaskan 5.000 meter, semeter saya minta 5.000. Nah, kayak gitu. Contohnya ini masih banyak terjadi. Masih banyak terjadi. Iya, dan itu di luar kemampuan aparat hukum maupun BPN untuk menertibkan yang kayak gitu. Pak Adrianus singkat saja mungkin menambahkan tadi mungkin ada solusi lain yang bisa dilakukan agar pemberantasan ini tidak sementara. Saya hanya memberi satu reminder saja bahwa premanisme adalah satu tahap awal yang kalau tidak dibiarkan akan membuat kita naik kelas. Menjadi kita akan dikuasai oleh organisasi kejahatan. Ya? Nah, kalau orang bicara mengenai beberapa negara yang sudah dikuasai organisasi kejahatan, maka ya itu adalah kalau kita membiarkan preman ini, di mana negara menjadi kalah dan berbagai akses ekonomi terutama itu dikuasai oleh elemen-elemen non negara. Hari ini dia hanya mengandalkan fisik ya, besok dia pakai senjata tuh, gitu ya. Nah, bahkan lebih daripada itu dia sudah menjadi yang kita sebut sebagai mercenary, pasukan bersenjata. Nah, memang ini satu skenario terburuk ya. Tapi amat mungkin dong kalau kita biarkan ini sebagai sesuatu yang ya udahlah bisnis seksual demi apa gitu ya. Maka bagus untuk kemudian kita lakukan satu penegakan secara keras hari ini. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adrianus, Pak Arianto sudah memberikan penjelasannya pada pagi hari ini. Kita harapkan juga ya agar pemberantasan ini tidak sementara, nggak naik turun kayak demam ya. Terima kasih Pak Adrianus, Pak Arianto untuk waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih.